Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfiatul Niswa yang dalam video kali ini saya akan membahas terkait dengan pemahaman hadis. Ya, memasuki pemahaman hadis, jadi kita harus tahu terlebih dahulu pemahaman hadis. Pemahaman hadis adalah suatu cara yang tersistematis dan teratur untuk mencapai pemahaman yang benar tentang apa yang dimaksudkan Nabi Muhammad SAW. Sehingga dari sini dapat dipahami bahwa metode pemahaman hadis itu merupakan langkah-langkah atau cara yang digunakan dalam menafsirkan dan memahami hadis Nabi Muhammad secara keseluruhan dari tahap awal hingga akhir. Dalam sejarahnya, pemahaman hadis itu sudah muncul sejak Nabi mensabdakan kepada para sahabatnya yang kemudian dari sahabat tersebut memahami hadis yang disampaikan olehnya dengan tujuan untuk mengambil nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, dan tentu para sahabatlah yang diyakini sebagai kelompok generasi yang paling baik dalam memahami hadis Nabi. Dari sini terdapat 4 periode dalam perkembangan kegiatan memahami hadis. Yang pertama periode klasik, yang kedua pertengahan, yang ketiga modern, dan yang keempat adalah kontemporer. Kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan pemahaman hadis klasik terlebih dahulu. Periode klasik merupakan periode awal dalam pemahaman hadis. Dalam periode ini terdapat beberapa ulama besar dalam pengajian pemahaman hadis. Di antaranya ada Imam Syafi'i, kemudian Ibnu Qutaibah, kemudian Ibnu Hibban. Yang selanjutnya ada Imam An-Nawawi, kemudian Al-Qarafi, dan lain sebagainya. Dalam pendekatan yang digunakan pada periode klasik masih sangat sederhana karena ilmu pengetahuan yang belum berkembang sehingga pendekatan yang dominan pada ranah kebahasaan dan historisitas sebuah hadis, yang mana tujuannya adalah untuk mengkonfirmasi makna yang dimaksud oleh Rasul dalam hadisnya. Untuk itu, pendekatan yang digunakan adalah dengan analisis yang dikuatkan dengan dalil-dalil yang ada. Mengingat pada fase ini penafsirannya dengan bil ma'thur dan juga dengan penafsiran bil ra'yi. Bentuk pensyarahan pada fase ini merujuk pada 3 metode, yaitu yang pertama ada tahlili, yang kedua ijmali, dan yang ketiga ada muqarin. Untuk selanjutnya, pada periode klasik dalam kitab Ikhtilaf Hadis, Imam Syafi'i memberikan gambaran dalam pemahaman hadis Nabi, yakni melalui 3 cara, yaitu dengan menggunakan metode al-jami'u atau bisa disebut dengan kompromi, yang kedua at-tarjih atau bisa disebut dengan pengulangan suatu dalil atas dalil lain, dan yang terakhir ada an-nasah atau bisa disebut dengan penghapusan atau pembatalan suatu dalil. Pendekatan yang dilakukan oleh Imam Syafi'i dalam pemahaman hadis mencakup kebahasaan dan asbabul wurud. Namun yang dibahas dalam hadis-hadis Nabi, beliau hanya membahas seputar masalah hukum fikih. Contohnya pada permasalahan yang dibahas tentang masalah wudhu, yang dipaparkan dengan jumlah bilangan yang berbeda masing-masing riwayat yang bertujuan untuk menempatkan hadis yang saling bertentangan secara zahirnya. Untuk hadis yang pertama berbunyi Haddatsana Rabi'u qala akhbarana Syafi'i qala akhbarana Abdul Aziz bin Muhammad an Zaid bin Aslam an Atha bin Yasar an Ibnu Abbas anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wadda'a wajhahu wa yadayhi wa masaha bi ra'sihi marratan marrah. Yang artinya dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewudukan wajahnya kedua tangan dan mengusap rambut kepada masing-masing satu kali. Untuk hadis yang keduanya berbunyi akhbarana Syafi'i qala akhbarana Sufyan bin Uyainata an Hisham bin Urwata an abihi an Humrana maula Utsman bin Affan anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam tawaddu'a thalathan. Yang artinya dari Humran maula Utsman bin Affan bahwa Nabi SAW berwudu masing-masing 3 kali. Dari kedua hadis tersebut, Imam Syafi'i memberikan klasifikasi atas perbedaan yang hadir dengan menyebutkan bahwa perbedaan yang hadir pada masalah ini bukanlah hal yang berbeda secara mutlak. Akan tetapi, perbedaannya hanya dari pengerjaan yang menunjukkan suatu kebolehan dan pilihan. Bukan dalam masalah halal atau haram, perintah atau larangan, akan tetapi batas minimal sudah disebutkan dalam hadis tersebut, yakni boleh 1 kali, dan jika menginginkan yang lebih sempurna, maka dengan 3 kali dalam setiap usapan. Dari sini dapatlah diketahui bahwa karakteristik pada periode klasik bisa dicirikan dengan kentalnya pemahaman yang berdasarkan dalil-dalil nakli bercorak fikih. Pada masa ini, upaya penjelasan yang dilakukan cenderung menyesuaikan kepada tema-tema pada
kitab induknya, yakni kitab Kutubus Sittah, dan upaya pemaparan yang dilakukannya masih merujuk ke dalam bentuk yang asli, sehingga dalam penentuan tema kurang menjadi konsentrasi dalam pencerahan fase klasik terhadap kitab induk. Itulah tadi penjelasan saya terkait dengan pemahaman hadis klasik, dan untuk pembahasan pemahaman hadis kontemporer akan saya jelaskan di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.